Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Dan di video kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan mekanisme ataupun regulasi P3K 2022 yang kami dapatkan informasi terbarunya. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K di tahun 2022. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi terbaru perihal untuk mekanisme ataupun regulasi rekrutmen guru P3K. Yang kami dapatkan informasinya adalah dari laporan singkat hasil audiensi Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia yang mengadakan audiensi langsung dengan BKN Republik Indonesia atau BKN Pusat Bapak Ibu, di mana kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juni 2022 yang diterima langsung oleh perwakilan BKN Pusat. Nah, ini nama-nama yang menerima audiensi tersebut, dan tentunya hal ini membahas ataupun hasil audiensinya ya Bapak Ibu, ada dua pokok yang dibahas mengenai mekanisme pengangkatan P3K dan juga regulasi ASN P3K. Nah, kita lihat poin-poin yang dibahas ataupun hasil dari audiensi tersebut. Yang pertama itu berkaitan dengan data kebutuhan guru di seluruh Indonesia itu diambil berdasarkan data Dapodik. Nah, ini tentu sudah kita ketahui bersama bahwasanya untuk rekrutmen P3K guru baik itu dari tahun 2021 sampai tahun 2022 yang bisa ikut itu kan wajib terdaftar Dapodik, dan hal itu pun sudah dijelaskan di dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua di sini rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi. Nah, proses seleksi di sini tentunya ini sudah sering kita bahas ya Bapak Ibu. Ada 3 jenis seleksi yang digunakan di tahun 2022, yaitu menggunakan seleksi penempatan khusus untuk lulus passing grade, dan yang kedua adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan yang ketiga adalah seleksi tes. Ini tentunya untuk yang umum Bapak Ibu ya, untuk guru yang pelamar umum yaitu guru honor negeri yang masa kerja di bawah 3 tahun, terdaftar pada data pokok pendidikan, lulusan PPG, guru honor swasta, dan ini menggunakan tes kompetensi. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan proses seleksi yang digunakan di tahun 2022. Dan yang ketiga itu tidak ada kebijakan penghapusan honorer, melainkan pengalihan status honorer. Nah, ini tentunya berkaitan dengan surat edaran dari Menpan RB berkaitan ataupun perihal status kepegawaian tenaga non ASN untuk seluruh Indonesia. Jadi tidak ada isi penghapusan Bapak Ibu, cuma hanya pemerintah ataupun Pemda nanti mengusahakan untuk pengalihan status honorer ini bagi yang bisa ikut seleksi P3K tentunya bisa ikut nantinya, dan lain sebagainya. Tentunya nanti kita masih juga menunggu regulasi ataupun aturan setiap instansi melakukan pengalihan ataupun merubah status honor tersebut, apakah nanti mengikuti seleksi P3K atau CPNS dan sebagainya. Kita masih menunggu juga regulasinya. Tentunya untuk guru ini sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwasanya bagi rekan-rekan guru honor yang lulus PG maupun yang belum lulus PG itu yang terdaftar Dapodik bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021, yaitu ada pelamar prioritas dan juga pelamar umum ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Artinya di sini Bapak Ibu, pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas, tentunya berdasarkan regulasi juga yang sudah dijelaskan ya sebelumnya. Di sini kita tidak lalu membahas hal ini karena sudah sering kita bahas Bapak Ibu. Jadi silakan dilihat saja, barangkali Bapak Ibu sudah memilih filenya yang ini untuk jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K, silakan dibaca lagi Bapak Ibu, ataupun di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi intinya 3 jenis seleksi ini apabila seluruh penempatan sudah dilaksanakan bagi lulus PG baru bisa berlanjut ke seleksi kedua apabila masih tersedia formasi, begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu ketersediaan formasi sebenarnya. Nah, selanjutnya yang kelima,
sistem penguncian formasi yaitu, nah ini mengenai penguncian formasi, yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Jadi ini bagi rekan-rekan guru yang nanti di sekolahnya ada formasi, itu sesuai dengan Permen Pan RB juga ya Bapak Ibu, wajib mendaftar di sana ataupun menjadi prioritas untuk memilih formasi yang tersedia di sekolah induknya. Nah, selanjutnya adalah dalam sistem pemilihan formasi pelamar prioritas 1 yang termasuk itu guru lulus PG akan diarahkan oleh sistem. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang kemarin bertanya bagaimana sistem pemilihan formasi dan lain sebagainya, nah tentunya semuanya itu by system ya Bapak Ibu. Itu diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Ini kemungkinan hanya submit ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sistem sudah diarahkan semua terkait dengan untuk memilih formasi yang tersedia Bapak Ibu, yang untuk prioritas 1, karena untuk seleksi di tahun 2022 untuk P3K guru itu kan seleksi pertama adalah terkait dengan penempatan untuk prioritas 1 yang sudah lulus PG di tahun 2021. Dan selanjutnya adalah guru lulus PG itu harus melakukan pendaftaran di SSCSN tanpa adanya seleksi tes. Nah, ini tentu sudah kita ketahui juga. Jadi Bapak Ibu nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, silakan nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran ya, pendaftaran di sistem SSCSN. Namun untuk terkait dengan biasa ataupun petunjuk cara pendaftaran kita masih menunggu juga dari BKN ataupun dari Panselnas untuk di tahun 2022, yang pastinya websitenya yang harus Bapak Ibu ketahui yaitu adalah portal SSCSN ya. Ini adalah website resmi nanti gunakan tentunya untuk pendaftaran kembali bagi rekan-rekan yang akan menjadi ataupun ikut seleksi P3K guru di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke poin berikutnya. Itu belum ada mekanisme teknis. Nah, di sini Bapak Ibu, itu belum ada mekanisme teknis dari Kemendikbud dan Kemenpan RB yang diintegrasikan dalam sistem SSCSN. Nah, ini sesuai dengan penjelasan saya tadi, itu belum ada ya petunjuk teknisnya. Jadi kita masih menunggu karena sampai saat ini Panselnas dengan seluruh Pemda itu masih mengadakan rakor untuk pemenuhan kebutuhan bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG ya, terkhusus untuk yang lulus PG yaitu rakor teknis P3K yang masih berlangsung sekarang. Nah, selanjutnya adalah formasi didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah, diajukan oleh BKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, ini masih berkaitan juga dengan pelaksanaan rakor sampai sekarang ya Bapak Ibu terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Tentunya masih diadakan rapat koordinasi oleh Panselnas di setiap Pemda terkait dengan usulan kebutuhan formasi ini Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke bagian yang keduanya mengenai regulasi seleksi ASN P3K. Nah, untuk penjelasan regulasi di sini dari hasil audiensi Forum Guru Lulus Passing Grade itu jelaskan kewenangan manajemen ASN. Di sini disebutkan kewenangan manajemen ASN di BKN hanya terbatas untuk mengkoordinasikan sistem seleksi. Jadi nanti sistem seleksinya tentunya portal tadi itu kewenangan dari BKN ya. Kemudian bagi guru lulus passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah itu cukup melampirkan surat pernyataan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG namun di tahun 2021 mungkin sebagian ada yang diberhentikan di sekolah, itu datanya tetap aman Bapak Ibu karena sudah dikunci oleh Kemendikbud. Dan di sini penjelasan dari audiensi yang terbaru itu disebutkan juga nanti melampirkan surat pernyataan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kebijakan bahwa ASN P3K itu tidak bisa mutasi. Nah, ini berkaitan setelah menjadi ASN P3K Bapak Ibu. Nah, kemudian waspada. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu yang harus diketahui. Waspada terhadap adanya oknum calo yang mengatasnamakan BKN. Jadi kalau ada pihak-pihak oknum tertentu yang menjanjikan kepada rekan-rekan guru sekalian bahwasanya akan diangkat dan sebagainya, ada indikasi-indikasi oknum yang mencurigakan, kiranya Bapak Ibu sebaiknya tidak mendengarkan oknum tersebut dan terus saja memantau informasi-informasi resmi di website-website resmi untuk rekrutmen P3K guru di tahun 2022, yaitu di portal SSCSN BKN ataupun di portal guru pppk.kemendikbud.go.id.
ataupun informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan P3K juga sering kami informasikan Bapak Ibu. Jadi ini harus diperhatikan sekali apabila adanya oknum yang mengatasnamakan BKN terkait dengan pengangkatan ataupun seleksi P3K guru tahun 2022. Jadi itu poin penting yang bisa kita dapatkan dari hasil audiensi dalam bentuk laporan singkat hasil audiensi Forum Guru Honor Lulus Passing Grade seluruh Indonesia dengan BKN Republik Indonesia. Nah, kemudian juga informasi tambahan juga Bapak Ibu dari jawaban admin SIM PKB Bapak Ibu ya, mengenai juga teknis ya, ini teknis seleksi P3K guru. Di sini dijelaskan dari admin SIM PKB Kemendikbud memberikan penjelasan. Terima kasih sudah hubungi kami, tentunya melalui helpdesk ya, untuk penempatan sesuai dengan ketersediaan formasi yang diberikan oleh pihak Pemda setempat. Mohon tetap menunggu petunjuk teknisnya, nanti akan disosialisasikan melalui laman resmi. Jadi nanti Bapak Ibu untuk petunjuk teknis tentunya untuk Permenpan RB-nya sudah keluar, namun setelah Permenpan RB biasanya juga ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan seleksi P3K. Jadi kita masih juga menunggu petunjuk teknis untuk mengenai mekanisme rekrutmen P3K guru di tahun 2022 yang terus dihimbau untuk memantau laman resmi yaitu guru pppk.kemendikbud.go.id, dan biasanya di sini selalu juga memberikan pengumuman ataupun petunjuk teknis yang bisa kita download filenya. Seperti di tahun 2021 di bagian paling bawah Bapak Ibu itu banyak edaran ataupun juknis pelaksanaan seleksi P3K seperti ini. Ini kan ada juknis seleksi P3K guru 2021, dan tentunya nanti setelah dikeluarkan juknisnya akan disematkan di sini juga atau di upload di website guru pppk.kemendikbud.go.id yang bisa Bapak Ibu download juga nanti. Jadi tunggu saja untuk juknis pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2022. Kita informasi singkat dapat kami sampaikan, semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.